Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Baik, Bu. ya. Tapi tadi belum sarapan, Belum Bu. sarapan ya. Seharusnya sarapan dulu ya biar semangatnya ada ya ketika mau belajar itu. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuku, ketua kelasnya silakan disiapkan. Ya, untuk semuanya hasil duduk siap, gerak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah, Bu? Ya, baik. Ada yang tidak hadir, Nak? Hadir semua, Bu. Ada semua, alhamdulillah ya. Bu. Kita semua masih diberikan kesehatan ya, bisa belajar di sekolah pada pagi hari ini. Jangan lupa pesan Ibu ya, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan, pakai masker ya, sering cuci tangan dan menjaga jarak ya, untuk menghindari penyebaran virus. Dan juga itu tadi Ila belum sarapan ya. Kalau pagi sarapan dulu Nak ya, biar semangat sekolahnya. Biar di sekolah itu semangat belajarnya, mudah memperoleh pelajaran ya. Oke, sekarang Iya, Bu. selamat datang ya kalian ini semua peserta didik baru ya di kelas 7. Kita pertemuan pertama di pelajaran IPS ya. Sekarang Ibu mau tanya dulu sebelum masuk materi. Kalian ini sedang ada di mana? Coba Ibu mau tanya sama Rina. Rina di mana sekarang? Saya Ya. Di Indonesia, Bu. Iya, di ruang kelas ya. Iya, kita semua sedang berada di ruang kelas. Nah, itulah Nak ya yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu materinya adalah terlihat nggak ya? Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah ruang dan interaksi antar ruang ya. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan kompetensi dasar pada kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu 3.1 dan 4.1, memahami dan menjelaskan konsep ruang ya, yaitu lokasi. Bu, nggak kelihatan, Bu. distribusi. Bu, nggak kelihatan, Bu. Nanti dulu Nak ya, Ibu baru membacakan KD ya. Memahami Ya, Bu. dan menjelaskan konsep ruang. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, sikap. Peserta didik menunjukkan sikap bertanggung jawab, mau bekerja sama, menghargai orang lain, dan berkomunikasi dengan sopan dan santun. Kemudian, tujuan dari pengetahuan, peserta didik dapat memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang. Dan juga keterampilan yang akan kita capai yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Jadi itulah ya tujuan dari pembelajaran kita pagi ini. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan slide. Terlihat tidak, Nak? Lihat, ya, Bu. Bu. Iya. Terlihat, Bu. Oke, gambar ini terlihat. Sudah, Bu, sudah kelihatan. Iya, kalian melihat gambar apa di sini, Nak? Ada gambar apa? Gambar Ada nelayan, nelayan. Bu, sama Nelayan burung. jualan ikan, Bu. Iya, Sama yang Bu. sebelah kanan dulu, yang sebelah kanan. Gambar apa ini? Gunung. Iya, di Perkebunan kol, Bu. pegunungan lagi ada petani nanam kol ya. Sayur, iya. Nanam Iya, kol, lagi Bu, ada beneran. petani nanam kol. Coba kita geser Nggak ke sebelah nanam kiri itu mau dulu. panen. Di sebelah kiri. Kalian melihat gambar apa ini, Nak? Orang Ikan, Silakan Bu. diomongin. Gambar Ini ikan. ikan. Kan, Bu. Gambar orang jualan ikan. Ada orang jualan ikan ya. Nah, setelah melihat gambar tersebut,
Coba sih Ibu mau tanya, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak dari kedua gambar ini? Ya, Bu. Harga ikan di pantai pasti lebih murah ya, Bu. Oh, harga ikan di pantai lebih murah. Iya pasti ya, karena di sana sumbernya, ya, nggak perlu transport lagi untuk menjualnya, langsung bisa dijual. Terus tadi Ibu dengar Lisna ya, Lisna silakan Ya. Lisna. Mau tanya Bu, itu gunungnya di daerah mana ya Bu ya? Kok namanya? Oh ini di daerah Lampung ini Lisna ya, di daerah Lampung. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Iya Marsian. Kalau di pegunungan itu banyak sayuran, kalau di pantai banyak ikannya, Bu. Oh iya, pintar ya Marsian. Jadi benar sekali pengamatan Marsian. Di gunung itu ya bisa ditanami sayuran. Kalau di pantai nggak bisa ya. Yang ada apa? Ikan. Ya, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kenapa ya? Di pantai Pak? bisa, Bu. Di pantai bisa nanam juga, Bu, pakai polybag, Bu. Oh iya, pintar ya. Jadi harus ada teknologi tambahannya ya kalau di pantai ya, nggak bisa langsung ya ditanam di sini, harus pakai bantuan dengan media yang lain. Ayo silakan. Bu, apa nggak kejauhan itu Bu? Kalau mau beli Bu, beli ikan. Oh kejauhan ya. Nah ya, supaya nggak kejauhan, makanya mereka saling berinteraksi ya. Nah itu yang akan kita pelajari. Nah, inilah yang akan kita pelajari, Nak, ruang dan interaksi antar ruang. Di sini Ruang. kalian gambar apa, Nak? Yang sebelah ini, yang atas ini gambar apa, Nak? Macet, Bu. Nomor kota, Bu. Kota Lagi jalan. Iya, kalau di kota macet ya. Iya, di kota macet biasanya. Biasanya orang bisa nggak bertani di sana? Kalau zaman sekarang tapi biasanya Bu. bisa, Bu. Tapi kalau di jalan nggak bisa, Bu. Iya ya, biasanya kalau di kota itu mereka sedikit memproduksi tanaman. Kemudian kalau yang sebelah kiri ini di daerah apa Sayuran, Bu. Ya, nanam Kolam bawah. sayuran ya. Ini di daerah pegunungan. Pegunungan tadi, Bu. Gunungan, Bu. Pegunungan ini cocok banget buat menanam sayur apa ini? Sayur apa ini? Bawang itu, Bu. Kubis, bawang. Kubis dan daun bawang. Sekarang ke bawah ini gambar apa ini, Nak? Yang sebelah Jawi, sini. Bu. Jawi. Tapi ini Bapak Sapi, Bu. sapi ya. Dek. Sapi ini adalah peternakan sapi. Kemudian yang ini gambar apa? Yang terakhir ini. Itu kebun karetnya bapakku Bu. Kebun karet. Rina punya kebun karet ya. Karet, Bu, buat foto-foto. Selfie. Iya, kebun karet ya. Nah, masing-masing daerah itu punya karakteristik yang berbeda Beda. di satu dengan yang lainnya ya. Karena kondisi tanahnya yang pertama ya. Sama nggak pegunungan sama laut kondisi tanahnya? Enggak, Bu. Beda, Bu. Beda ya. Kemudian suhunya sama atau tidak? Di tempat Beda, Bu. Rina sama tempat Kukuh sama enggak suhunya? Beda, Bu. Di sini Beda. lebih dingin, Bu. Di sana Iya. panas. Tempat Kukuh dingin ya di Liwa ya, di Lampung Barat ya. Dingin, Bu. Kemudian selain itu ya suhu tanah, ketinggian tempatnya dari permukaan laut juga berbeda. Lebih tinggi mana? Dataran rendah sama pegunungan? Lebih tinggi pegunungan, Bu. Iya, lebih tinggi Pegunungan, Bu. ya. Sehingga tanamannya yang cocok ditanam di pegunungan dengan dataran rendah juga berbeda. Berbeda, Bu. Oke, sekarang silakan kalian menyimak video berikut ini. Halo teman-teman, bertemu lagi Terlihat bersama nggak? saya di JS Belum, Bu. Enggak, Bu. Nanti bunyi aja deh. Papatas. Kali ini Belum. belajar Nggak terlihat ya? Belum tampil ya, Bu. Gambarnya nggak ada, Bu. Hanya suara, Bu. Oh ya.
Tampil, Bu. Halo teman-teman, Terlihat bertemu nggak? lagi bersama kakak ya di GS Channel. Sudah terlihat? Revolusi belajar Belum. tanpa batas. Belum, Bu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak ya di GS Channel. Revolusi belajar tanpa Marah batas. aja deh, Bu. Ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Terlihat Dan tidak? adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Halo? Tidak, Masih sama, Bu. Bu. Tidak terlihat, Bu. Jawab. Oke, kita dengarkan suaranya saja ya. Ya, Bu. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Terdengar? kakak ya di GS Channel. Revolusi belajar Jelas, Bu. tanpa batas. Kali ini kita akan belajar materi IPS kelas 7 terkait dengan interaksi antar ruang. Namun sebelum melanjutkan pembahasan ini, jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Ngomong-ngomong tentang ruang, apakah teman-teman tahu ruang itu apa? Dan adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Jawabannya pastinya tidak ya. Jadi setiap makhluk hidup yang hidup di bumi pastinya memerlukan ruangan ya untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Lalu apa definisi ruang itu sendiri ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga bisa berbentuk perairan, seperti laut, sungai, dan danau. Ruang juga bisa berbentuk daratan, seperti gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, untuk daerah pegunungan, di mana daerah ini cenderung dingin, sehingga masyarakatnya menggunakan baju yang lebih tebal. Berbeda dengan daerah pesisir, di mana daerah pesisir kondisinya lebih cenderung panas, sehingga masyarakatnya menggunakan pakaian yang lebih tipis. Komoditas yang dihasilkan kedua wilayah ini juga berbeda, di mana daerah pegunungan lebih banyak menghasilkan sayuran dibandingkan dengan daerah pesisir yang menghasilkan ikan dan garam. Perbedaan ini yang menghasilkan interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Selanjutnya, syarat terkait dengan interaksi antar ruang. Syarat yang pertama adalah saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi atau complementary
terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Sebagai contoh, daerah pegunungan yang menghasilkan sayuran berbeda dengan daerah pesisir yang menghasilkan garam dan ikan. Perbedaan ini yang menyebabkan saling melengkapi antara daerah pegunungan dengan daerah pesisir. Sehingga interaksi ini menjadikan makanan yang enak. Makanan yang enak ini bersumber dari daerah pegunungan dan daerah pesisir yang kita makan setiap hari. Yang kedua yaitu adalah kesempatan antara. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Sebagai contoh, untuk daerah A, di mana daerah A menghasilkan hanya sayuran dan daerah B menghasilkan ikan dan garam, namun jarak antara A dan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, potensi sumber daya alamnya juga sama dengan daerah B, yaitu menghasilkan garam dan ikan. Namun untuk jaraknya adalah 2 km. Maka terjadi interaksi yang kuat antara daerah A dengan daerah C karena jarak antara wilayah A dan C yang cenderung lebih dekat dibandingkan dengan jarak antara daerah A ke daerah B. Dan interaksi antara daerah A dan daerah B terjadi interaksi yang lemah. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Kemudahan transfer atau transfer ability merupakan kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Sebagai contoh, untuk daerah A sebagai penghasil sayuran, kemudian daerah B sebagai penghasil garam dan penghasil ikan, untuk jarak sendiri antara A dengan B adalah 5 km. Sedangkan untuk daerah C, dengan potensi sumber daya alam berupa ikan dan garam, namun jarak antara A dengan C adalah 4 km. Namun antara A dengan C terkendala sarana dan prasarana, baik itu jalan ataupun transportasi. Sedangkan untuk daerah A ke daerah B, sarana dan prasarananya lebih mendukung. Maka meskipun jarak antara A dengan B itu 5 km lebih jauh dibandingkan dengan A dan C, maka terjadi interaksi kuat antara A dengan B. Selanjutnya, bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama adalah mobilitas penduduk. Untuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh dari mobilitas penduduk yaitu adalah urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, dan perjalanan ke tempat wisata, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua bentuknya adalah komunikasi. Bentuk interaksi ini adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, cita-cita, dan sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga adalah transportasi. Transportasi adalah bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sebagai contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar channel ini terus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Salam dari GS Channel. Dah. Oke, demikian tadi ya video yang sudah kita simak bersama. Sekarang kita lanjutkan ke materi kita. Ya. Jadi pengertian ruang, apa tadi pengertiannya? Coba Ilah dibaca, Ilah. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik sebagian maupun yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, jadi itu namanya ruang. Ruang itu adalah tempat ya, Nak ya. Baik sebagian ataupun keseluruhan di permukaan bumi yang digunakan oleh makhluk hidup. Jadi tidak hanya manusia, ada juga apa aja makhluk hidup, Nak?
Coba Hewan dan tumbuhan, Bu. ya, pinter, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian masing-masing ruang itu tadi memiliki karakteristik yang berbeda seperti yang kita amati tadi. Ibu, Ya, Bu, ya. tadi kan oleh makhluk hidup tinggal ya, berarti kalau nggak ditinggal bukan uang Bu ya? Tinggalnya artinya ya bukan hanya untuk tidur ya, tapi tinggal itu artinya bermukim ya. Di situ bermukim di situ baik manusia, kemudian tumbuhan ataupun hewan. Jadi itu dinamakan dengan ruang. Jadi harus ada makhluk hidupnya ya. Nah, kemudian masing-masing ruang punya karakter yang berbeda seperti kita amati tadi Nak ya. Yang gambar yang kalian amati tadi gambar apa? Ada pegunungan ya. Punya karakteristik berbeda sama daerah pesisir. Apanya tadi? Apa aja yang sudah kita bahas tadi? Apa sih yang beda? Coba Suhu. Iklim, oh iya, apa? Suhunya ya. di gunung dingin, di pantai panas Bu. Gunung dingin, Kelembaban, pantai Bu. panas. Selain itu apanya lagi yang berbeda? Kelembaban udaranya. Kelembapan udah pintar kuku. Apalagi? Mata pencariannya, Bu. Iya ya. Ada juga mata pencahariannya sehingga karena karakteristiknya berbeda itu nanti dampaknya ke mata pencaharian penduduknya berbeda ya. Selain tadi ada suhu, kelembapan udara, apalagi tanahnya sama enggak? Beda. Kesuburan tanahnya beda, Bu. Ya, karena karakteristik itu berbeda, maka potensinya juga berbeda antara satu ruang dengan ruang yang lain. Nah, oleh sebab itu, karena mereka itu punya perbedaan, maka mereka saling melengkapi sehingga melakukan interaksi antar ruang. Coba dibaca. Coba Ibu mau dengar suaranya Meilia ya. Ibu Mei, silakan Bu dibaca. Interaksi antar ruang pengertiannya apa ya? Interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara ruang satu dengan ruang lainnya. Ya, jadi mereka melakukan hubungan timbal balik. Karena apa? Karena potensinya berbeda tadi ya. Kemudian ya, untuk apa mereka berinteraksi? Coba kemudian Ibu mau tanya sama Lisna. Untuk apa dua ruang itu berinteraksi, Lisna? Baca. Dapat terjadi bersaling melengkapi kebutuhan satu sama lain, kesempatan antara dan kemudian transfer. Iya, untuk saling melengkapi dan juga bisa terjadi karena ada kesempatan antara kedua ruang tersebut melakukan interaksi dan juga kemudahan transfer ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Nah, kemudian selain itu juga harus didukung oleh jarak yang lebih dekat. Kalau ada jarak yang lebih dekat, maka interaksi antar ruang semakin kuat atau semakin melemah? Semakin kuat, Bu. Iya, semakin kuat. Sama-sama ya, dia punya pilihan dua tempat. Tapi yang satu jaraknya lebih dekat. Seperti misalnya ya, rumah Kuku ya, mau pergi ke warung, Kuku mau pergi ke warung, ada yang lebih dekat, pasti dia memilih yang lebih dekat jaraknya daripada yang lebih jauh. Kemudian satu lagi syarat interaksi itu bisa menjadi kuat karena ada sarana dan prasarana yang mendukung. Contohnya apa sarana dan prasarana? Ada yang tahu? Jalannya Bu bagus. Iya, jalannya bagus. Orang akan memilih jalan yang lebih bagus nak ya daripada jalan yang kurang baik, sehingga interaksi antar ruang itu bisa kuat. Nah, kemudian bentuk interaksi antar ruang itu ada 3 ya. Ya, coba dibaca. Marsian. Ya, Bu. Apa aja bentuknya? Ya. Untuk interaksi antar ruang tuh mobilitas penduduk, komunikasi, dan transportasi, Bu. Iya, ada 3 ya, mobilisasi penduduk, perpindahan penduduk, komunikasi, dan transportasi. Nah, sekarang Ibu mau bagikan kalian LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ya, Bu, ditunggu. Bu.
Terlihat, Nak? Belum, Bu. Belum. Ya. Masih jalan ya. Sudah terlihat? Halo? Oh, ini. Sudah, Bu. Nah, Kelihatan. sebelumnya Ibu bagi kelompok ya. Kelompok 1 ada Kuku, Lola, Ratna, dan Lisna. Kelompok 2 Merisa, Nur Asia, dan Lola. Kemudian kelompok 3 Melia, Rinawati, dan Marsian. Ibu ulangi ya, kelompok 2 Ilah, Merisa, dan Nur Aisyah. Silakan kalian berdiskusi. Di sini jangan lupa tulis nama kelompok dan juga dijawab dari pertanyaan di bawah ini ya. Silakan nanti presentasi satu orang untuk maju ke depan kelas. Bu, kita ngerjainnya di buku atau di mana, Bu? Ya, di LKPD ini ya, Ibu bagikan ya. Ini Ibu bagikan ya. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit. Ya, Bu. Oke, waktunya habis. Silakan dari perwakilan kelompoknya Rinawati, silakan maju Rina. Silakan dibacakan hasilnya. yang maju. Bu, salah nggak apa-apa ya? Gak apa-apa, namanya juga belajar ya, Nak. Kita semua belajar. Silakan. Nomor 1. Oh ya, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, kelompok kami. Yang nomor 1 itu menurut kami jawabannya ada saling berinteraksi agar kebutuhannya terpenuhi. Terus yang nomor 2 itu dapat karena menurut kelompok kami komoditas berbeda maka bisa saling melengkapi dan terjadi interaksi antar ruang. Bu, yang nomor 3 belum selesai, Bu. Maaf Belum ya, Bu. selesai. Wah, belum selesai ya. Dampak positif dan negatif yang ditimbulkan karena adanya interaksi antar ruang ya. Oke, dari kelompok lain ada yang bisa melengkapi? Apa sih dampaknya kalau dua ruang saling berinteraksi? Bu, kelompok 2 ya, Bu. Kelompok 2 Iya, jawab, silakan, Bu. Dina, silakan. Iya, dampak positifnya kita bisa memenuhi hidup kita yang tidak ada di tempat kita bisa didapatkan di tempat lain, Bu. Tapi Iya. dampak negatifnya, faktor yang tidak bagus di tempat lain bisa masuk ke tempat kita. Iya ya, bisa meniru ya. Nah, meniru itu bagian dari imitasi. Nah, itu termasuk dampak sosial ya. Kemudian yang disebutkan ilah pertama tadi ya, bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu termasuk di dalam dampak ekonomi. Nah, dampaknya bisa kita kelompokkan menjadi 2 ya, dampak dalam bidang ekonomi dan dampak dalam bidang sosial. Coba dampak dalam bidang ekonomi tadi 1 udah disebutkan sama ilah ya, tadi bisa memenuhi kebutuhan. Ada yang lain lagi dampak positifnya? Kalau 2 ruang saling berinteraksi? Iya, misalnya ya, dengan adanya perbedaan itu ya, kemudian mereka saling berinteraksi, butuh tenaga kerja nggak? Butuh, Bu. Jadi punya tenaga kerja ya, sehingga menghasilkan penghasilan. Dampak negatifnya apa? Seperti tadi ya, itu dampak sosial ya, dampak ekonomi. Bagi penduduk. Pendapatannya naik, Bu. Negatif, nah negatif. Yang negatif, yang positif sudah tadi. Positif dari ekonomi apa ya? Bentar, Bu. Kalau ada interaksi antar ruang. Ayo, apa? Kalau misalnya kita nggak dapat kerja di tempat kita, tapi orang lain yang kerja di tempat kita, Bu.
kita nggak dapat uang dong, Bu. Ya, itu karena malas ya. Karena malas mencari peluang dia, jadinya nggak dapat pekerjaan ya. Oke ya. Dampak negatifnya ya kita menjadi bersifat konsumerisme ya, apa yang ada pengen dibeli ya. Sekarang misalnya daerah kalian rame apa aja ada kepengen nggak? Ya ada mau pengen beli nggak? Yang baju bagus-bagus yang mahal-mahal nggak ada jadi meningkatkan konsumerisme ya. Nah kemudian dampak sosialnya tadi ada disebutkan sama Ilah sudah tadi yang negatif ya, yang positif apa tadi Ilah disebutkan, coba diulangi yang Ilah sebutkan. Ekonomi tadi. Oh, dapat penghasilan ya Bu ya, kita bisa menjual ke tempat Ya, untuk itu barang dagangan ekonomi. kita. Yang sosial tadi apa? Itu Bu, budayanya ketuker. Iya ya, saling meniru Saling ya, mempengaruhi, yang disebutkan meniru ya, meniru apa yang ditransfer dari ruang yang lain, terjadi proses imitasi yang kadang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di sekitar kita. Oke, demikian sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Ada yang ditanyakan? Cukup ya, pinter-pinter Enggak, Bu. Ibu ya. Ya. Oke, yang tadi kita sudah belajar tentang definisi ruang, kemudian bentuk-bentuk ruang, bentuk-bentuk interaksi antar ruang, kemudian syarat terjadinya interaksi, dan juga yang terakhir dampaknya dalam bidang ekonomi dan sosial ya. Sekarang jangan lupa tugas untuk besok. Ibu nggak mau kasih PR, silakan kalian membaca ya, membaca materi berikutnya yaitu letak dan luas Indonesia. Apa tugasnya? Baca, Bu. Baca ya. Jadi besok jangan ibu tanya belum dibaca ya. Demikian Ya, Bu. pertemuan kita ya. Ibu akhiri sebelumnya. Silakan disiapkan dulu untuk berdoa. Buku. Oh iya Bu, duduk siap. Kawan-kawan, kita berdoa menurut agama dan kebesaran masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Jangan lupa selalu semangat belajar dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah ya. Semoga cita-cita kalian bisa tercapai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Pagi Bu. Bu, dadah Ibu.